شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم amma ba'du. Segala puji syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, rahmat karunia nikmat yang tak terhingga yang senantiasa mengalir mengucuri dan berlimpahan bagi hamba-hambanya termasuk kita. Hingga pagi hari ini pun kita merasakan semua itu, terutama nikmat sehat yang Allah karuniakan pada kita. Insya Allah ibu bapak sahabat majelis cinta, kita bersama-sama lagi usai menunaikan sholat subuh tadi. Dan tentu saja bersama-sama marilah kita kirimkan salawat dan salam bagi junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu bapak sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, sebagaimana kami sampaikan kemarin bahwa pada hari ini, tepatnya hari ini tanggal 26 Desember 2024, hari Kamis 26 Desember 2024, kita kembali mengaji dengan tema yang sangat spesifik. Nah, lebih tepat kita kata sangat spesifik, penting, bukan hanya menarik, tapi sangat penting, terutama dalam konteks kehidupan kita hari-hari ini atau pada era sekarang ini. Apa itu? Yaitu tentang kewirausahaan dalam konsep Islam. Lebih tepatnya bagaimana konsep entrepreneurship itu dalam konsep Islam, tentu menurut tuntunan diajarkan oleh baginda Rasul. Jadi ini adalah mengenai entrepreneurship ala Rasul. Siapa yang akan memberikan tentu saja materi ini? Ya, guru kita Al-Ustadz Dede Muharram. Beliau lebih akrab disapa sebagai Kang Dede Muharram. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dede. Kita coba sapa sekali lagi beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dede, kumaha damang Kang Dede? Alhamdulillah damang Kang Haji. Masya Allah, senang sekali bisa bertemu lagi dengan Kang Dede yang luar biasa. Intensitas aktivitas sehari-hari Kang Dede, sebuah tentu saya dalam rangka ya dakwah, tarbiyah, dan tentu saja usaha. Masya Allah. Hari ini kami benar-benar jamaah, ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta ingin mendapatkan ilmu, kalau boleh nih Kang Dede, yang tentu saja kita harapkan akan sangat bermanfaat bagi semua jamaah, khususnya tentu saja berdasarkan ilmu yang Kang Dede miliki dan tentu saja pengalaman-pengalaman yang sifatnya empiris yang luar biasa. Maka kalau diperkenankan, mohon Kang Dede berkenan untuk memulainya. Kami persilakan dengan hormat Kang Dede. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani
Sadaqallahul Adzim. Kang Atai ya, akrab pemirsa atau mudah-mudahan kesehatan pada kita semua. Amin Allahumma ya. amin. Saya masih kotak-katik media ini. Siap, siap. Kang Deddy, maaf, Semua Kang. Ya, punten Halo. Kang. Nah, Masya Ya. Allah, Alhamdulillah. Yes, Tidak. Masya Allah. Luar biasa kan. Tadi memang audionya masih ada on off atau terputus-putus. Mohon berkenan kalau bisa di ini lagi. Eh, mungkin belum connecting dengan baik. Mohon berkenan Kang Deddy, dicoba lagi Kang Deddy. Ini saya lagi coba untuk apa namanya merubah channelnya agar atau Oh, WA-nya agar bisa iya, 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 lebih bagus. iya. Siap, siap. Saya Oh, yang saya tangkap atau saya terima tadi, Kang Deddy menyebutkan bahwa sedang berusaha untuk mengubah channel. Em, Mudah-mudahan coba bisa lebih baik. dulu. Begitu juga termasuk Ini selain visualnya handphonenya juga audio. Iya, mungkin ya. kita tentu saja Ini tidak buru-buru, Kang Deddy. coba saya sudah masuk tapi videonya masih ini yang ini lebih bagus barangkali ya. Ini audionya lebih bagus, Kang Deddy. Cuma memang Saya videonya belum muncul, Kang. sudah Oh iya, sudah. Oke. Ya, ini sudah. lebih baik Yang audionya ini saya saya tangkap. matikan aja yang satu ini ya biar nggak double ya. Oh, bisa Kang Dede. Punten. Iya, ini sudah kembali tampil dua-duanya audio dan video. Mohon berkenan Kang Dede. Tadi sudah muncul. Silahkan dengan segala hormat Kang Dede. Ini ngomong-ngomong Kang Dede sedang berada di mana ini? Sekarang, Kang, punten. Sudah Kang Haji Iya, Kang Dede sedang berada di mana nih, Kang, punten? di rumah di Cirebon. Masya Allah, siap. Atur nuhun. Iya. Silakan, Sudah kami bagusan persilahkan ya. segala hormat. Sudah siap. Insya Allah lebih baik lagi sekarang. Silakan, mangga Kang Dede. Silakan Kang Dede segala Baik. hormat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu Waalaikumsalam wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, Kang Atai, sapaan akrabnya begitu ya. Bersama semua Kalau Kang Atai, sahabat-sahabat. Ya, ya punten Kang Atai ada, punten Kang Atai ada, Kang Dede saya mah Iwan. ini Kang Iya Iwan. iya 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 Ya, siap siap ya, siap. komunikasi dengan saya Salam Kang Atai salam terus. salam Kang Atainya Kang Atai senyum-senyum ini. Siap siap. Punten Ya, punten siap 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 Ngapunten Kang. Kang Iwan, ya, Iya alhamdulillah. siap ya. Ya, semua sahabat-sahabat yang saya muliakan, saya hormati, tanpa mengurangi rasa hormat al-fakir saya kepada semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersilaturahim, silah iman dan silah yang hal-hal baik lainnya, termasuk mungkin insya Allah menjadi silah dan bersinergi tentang ekonomi atau entrepreneur yang saya diberikan judul tentang entrepreneur ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, alhamdulillah bahwa pada Islam ini sebagaimana yang kita ketahui syumuliyah
kesempurnaannya Islam itu Masya Allah luar biasa. Tentu selain diutusnya Nabi Muhammad SAW, seorang sosok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan dengan disebut insan kamil, berikut dengan syariah, muamalah, dan lain-lain. Berkaitan dengan yang biasanya kita lakukan, kalau kita bicara terkait dengan Islam, itu seringkali banyak kita berbicara tentang syariah dan di dalamnya muamalah. Dan muamalah yang seringkali kita kurang perhatikan adalah berkaitan dengan jual beli. Nah, salah satu yang kita fahami dalam kaitan muamalah ini kan ada, kalau kita biasa sangat familiar dengan hablum minallah dan hablum minan nas, komunikasi atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan komunikasi atau hubungan kita dengan manusia yang kita sebut dengan muamalah. Muamalah ini yang tidak boleh kita lupakan atau kita tinggalkan adalah muamalah terkait dengan jual beli. Dengan suri toladan dan contoh yang luar biasa adalah sosoknya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bukan saja menjadi teladan dalam ibadah mahdhah, ibadah khusus, kemudian juga Nabi SAW bukan saja menjadi teladan dalam kepemimpinan beliau, bukan saja beliau teladan dalam sebagai komandan dalam ma'arakat atau dalam peperangan di medan perang, tetapi juga banyak sekali yang lain menjadi teladan kita semua. Di antaranya adalah Nabi sebagai teladan dalam berbisnis, atau bahasa judul kita adalah entrepreneur. Nabi SAW Allah jadikan teladan sejak beliau masih anak-anak, kondisi yang dengan serba ada, artinya kesederhanaan, tiada ayah, kemudian juga di waktu usia yang sangat kecil beliau sudah yatim piatu, dan kondisi-kondisi ketidakberdayaan ini menjadi sosok Nabi Muhammad SAW disiapkan oleh Allah adalah menjadi pemimpin, termasuk pemimpin dalam berbisnis atau berdagang. Sehingga biasa orang-orang yang disiapkan dengan keberadaan atau disiapkan dengan fasilitas seringkali lemah. Nabi SAW sangat sederhana, sangat fasilitas yang disebut tidak ada karena kedua orang tuanya tidak ada atau menjadi yatim piatu yang kita kenal. Nabi SAW kemudian ikut dengan pamannya, dan saat Nabi SAW ikut dengan pamannya, beliau sudah mulai belajar menggembala, menjadikan ini adalah pelatihan mentalitas, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keuletan, dan lain-lain sejak dia kanak-kanak. Sehingga kemudian mulai di usia 12 tahun kita kenal bahwa Nabi SAW mulailah beliau berdagang dengan magang bersama atau dengan pamannya Abu Thalib. Dalam perdagangan yang cukup jauh, bukan saja di dalam kota Mekah Al-Mukarramah, tetapi beliau berdagang sampai jauh ke tanah
Syam atau negeri Syam, kemudian juga berlawanan arah ke arah Yaman dan Ethiopia. Ini perjalanan yang bukan kecil, tetapi perjalanan yang sungguh luar biasa. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saat beliau memulai adalah mendapatkan kepercayaan. Pertama tentu kepercayaan dari pamannya, yaitu Abu Thalib tadi. Berikutnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Mekah, baik berupa uang cash ya, saat itu bahasa kita saat ini, dititip oleh beberapa para pemodal bahasa kita. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jarang dilakukan oleh para pengusaha kota Mekah, yaitu dari modal-modal yang ada itu beliau belanjakan, dan beliau kemudian jadikan barang-barang, sehingga ketika pada umumnya orang Mekah menuju ke Syam, yaitu hari ini kita kenal ada Syam adalah Syria, dan Palestina juga Jordania, mereka kembali ke Mekah Al-Mukarramah membawa barang-barang, atau dalam bahasa kita adalah impor barang. Tetapi sejak dahulu Nabi sudah mendahului, sudah memulai bahwa bukan saja kita kepentingan kita terhadap impor, tetapi juga kita harus ekspor. Sehingga barang-barang yang dibawa oleh Nabi dari Mekah itu menjadi komoditi atau komoditas yang sangat laku di pasaran tanah Syam atau semenanjung Syam. Nah, kemuliaan dan integritas yang dimiliki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu sangat berbeda dengan para pedagang di Mekah Al-Mukarramah. Ketika para kafir Quraisy, musyrikin Mekah, biasa orang-orang pedagang yang di Mekah ini menuju ke Syam, Syria dan sekitarnya itu, mereka sambil berdagang, sambil perjalanan yang panjang ini dengan kafilah yang besar ini, di perjalanan atau di tempat tujuan mereka umumnya melakukan bukan saja berdagang, tetapi mabuk, berjudi, dan lain-lain. Juga tentu dengan wanita dan lain-lain. Berikutnya, tentu integritas Nabi ini yang berbeda dengan para sahabat tadi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dagangnya efektif, dagangnya bisa lebih cepat, dan kemudian uangnya tidak dihambur-hamburkan, tidak main judi, tidak mabuk-mabuk atau minuman dan lain-lain, sehingga lebih cepat selesai, lebih cepat laris dagangan yang dijajakan atau yang dikirim, ditawarkan oleh Nabi SAW di daerah atau semenanjung Syam. Kemudian saat itu juga Nabi mengimpor ya, atau belanja di daerah atau sekitar semenanjung Syam itu untuk menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Kalau dahulu orang-orang Mekah itu hanya belanja dari Syam, tradisi yang baru dilakukan Nabi adalah Nabi membawa barang atau membawa komoditas dari daerah Mekah dan sekitarnya, beliau belanja untuk dijual ke Syam. Dan ini baru terfikir oleh orang-orang Mekah saat itu, sehingga terjadi dua arah, ada yang dibelanjakan, juga tentunya beliau menjual, bukan saja membeli atau mengimpor, tapi juga beliau mengekspor. Ini etos kerja yang tinggi, ide yang cerdas dalam berbisnisnya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keseriusannya, sehingga
lebih cepat sampai di Mekah Al-Mukarramah. Tentu kita paham bahwa dalam perdagangan ini banyak para ulama mensitir ayat itu dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rihlat asy-syita'i was-shaif. Perjalanan di musim syita, di musim syita itu adalah musim dingin dan di musim panas, sehingga dua perjalanan ini, dua waktu yang berbeda musim, mereka sangat mengenal, mereka sangat akrab, sehingga ketika belum waktunya, biasa para pedagang Quraisy yang dari Syam menuju ke Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lebih dahulu, sehingga masyarakat di Mekah itu melihat begitu terkejut. Ini ada rombongan kafilah yang sangat besar dan banyak, tapi belum waktunya biasa tiba di Mekah. Kalau sekarang kan di sekitar Mekah penuh dengan gunung-gunung, jadi tidak terlihat kalau ada kuda dan lain-lain. Kalau dahulu dengan onta dan kuda itu pijakan-pijakan atau kaki, hentakan kaki-kaki kendaraan hari ini ya. Kalau dahulu kendaraannya adalah unta dan kuda, itu terlihat debunya mengepul dan meninggi, sehingga dari kejauhan itu ada kafilah yang sedang menuju ke Mekah. Masyarakat Mekah itu tertarik dengan atau apa namanya, melihat dari kondisi seperti ini tercengang. Ini siapa? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tentu masyarakat yang sudah membutuhkan barang-barang komoditas yang biasa dibawa oleh kafir Quraisy dari orang-orang Mekah dari Syam, Nabi lebih dahulu, sehingga apa saja yang dibawa oleh Nabi barangnya habis, ludes, sehingga dia memiliki dua keuntungan. Pertama, dia bisa menjual barang di Syam, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bisa juga menjual dari Syam ke Mekah, sehingga bukan hanya satu keuntungan tetapi dua keuntungan. Berikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga di usia 25 tahun kita kenal betul bahwa beliau sudah menjadi pengusaha yang besar, dan akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah. Beliau adalah pengusaha yang sangat besar di kota Mekah Al-Mukarramah, dan tidak ada yang diterima, ya, tidak ada yang mau diterima oleh Siti Khadijah atas lamaran-lamaran orang-orang Mekah, tetapi justru sebaliknya Siti Khadijah meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dari perangainya, akhlaknya, dari integritasnya, etos kerjanya, dan kecerdasan dalam berbisnis, amanahnya yang sangat tinggi, sehingga Siti Khadijah terpikat dan meminta agar bersedia untuk menjadi suaminya dari Siti Khadijah. Dengan mas kawinnya 20 onta, ini yang luar biasa, karena kendaraan yang termewah saat itu belum ada Mercy, Pak Iwan, ya, Kang Iwan, belum ada Pajero, belum ada Ferrari. Ferrari. Yang mewah itu saat itu onta, dan dikenal onta yang diberikan menjadi mas kawin itu adalah onta merah, sehingga kendaraan-kendaraan yang mahal saat itu 20 onta. Kalau kita ibaratkan satu onta itu adalah seperti ya seperti yang paling kecil mobil apa itu, bisa anggaplah Avanza. Berarti 20 Avanza. Kira-kira 20 Avanza. Luar biasa itu, walaupun ini menjadikan tepisan, ya, bahwa ada orang orientalis yang
jahat ya, meniupkan bahwa Nabi miskin, Nabi fakir, yang ingin hidup dengan orang kaya, yaitu Siti Khadijah, nikah dengan Siti Khadijah. Ini alhamdulillah dengan banyak karya-karya tulis terkait dengan perjalanan dagang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalam sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi menikah dengan Siti Khadijah adalah dengan mas kawin yang tidak sedikit. Saat itu juga sudah sangat besar. Kalau 20 onta itu hanya untuk mas kawin atau maharnya, berarti aset Nabi itu lebih besar daripada mahar tersebut. Nah, kan berbeda jauh dengan kita. Kita apa seperangkat alat sholat ya Pak ya? Iya, biasanya. Nah, itulah sepintas. Standar ya. Iya. Ya, ya. Nah, ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Ada beberapa hal atau pokok entrepreneurnya berbisnis Nabi. Pertama tentu berbasis kejujuran ya, yang kita kenal dengan Siddiq. Nah, kita sudah hafal betul ini ya tentang bagaimana Nabi Siddiq ini atau jujur, kemudian beliau amanah, kemudian beliau juga memiliki fatonah kecerdasan, dan tentu beliau juga memiliki etos kerja yang luar biasa dan profesionalismenya yang sangat tinggi, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sukses dalam berdagang. Nah, kalau kita ingin sukses juga mengikuti jejak-jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ikuti pokok-pokok atau prinsip-prinsip entrepreneurnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita up to date kan hari ini, Kang Iwan dan Kang Atay serta sahabat-sahabat semua, kita punya sosok yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam perdagangannya yang sukses. Hanya hari ini kita lebih condong tidak menjadi pengusaha, tidak menjadi wirausaha, tetapi lebih condong menjadi pegawai, lebih condong menjadi staff dalam satu kantor, apalagi staff di PNS ya, mohon maaf ya. Padahal sosok Nabi itu yang hari ini dilakukan tanda petik ya oleh non-Muslim, yang mereka paham betul bahwa entrepreneurship atau bisnis itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita bermasyarakat, sebagai masyarakat di satu komunitas maupun bahkan dalam bernegara. Dan aspek berbagai hal kehidupan kita ini akan menjadi ditentukan oleh kaitannya dengan bisnis dan pengusaha. Apa saja saat ini kita paham ditentukan oleh bisnis dan wirausaha. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lama memberikan dorongan-dorongan, beliau sendiri dan para sahabatnya, bahkan dari 10 sahabat Nabi digolongkan sebagai mubasyirin bil jannah, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, 5 sahabat Nabi pengusaha-pengusaha besar yang kita kenal akrab sekali, diantaranya Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sampai hari ini investasi wakafnya masih berjalan, dan kita bisa rasakan ada hotel besar di Saudi atau di Madinah khususnya, itu bisa kita nikmati atau kita bisa istirahat atau bermalam di hotel megah yang dimiliki oleh Utsman bin Affan. Nah, ini mukadimah saya yang bisa saya sampaikan, Kang Iwan dan sahabat-sahabat semua, terkait dengan wirausaha atau entrepreneurship. Monggo begitu, Kang Iwan.
Hatur nuhun, Masya Allah. Terima kasih banyak. Jazakallah. Eh, Kang Dede luar biasa sekali ya, banyak sekali aspek yang ternyata menurut saya aspek-aspek yang berkaitan dengan eh, entrepreneurship yang dijalankan oleh Rasulullah ketika sejak awal masih usia muda sekali, kemudian remaja sampai usia pemuda dan sudah sukses, Masya Allah eh, dengan tadi kriteria-kriteria katakanlah karakteristik-karakteristik yang luar biasa. Beliau menjalankan bisnis itu dengan amanah, kalau ke bahasa sekarang integritas yang tinggi, amanah, dan juga ternyata yang juga menginspirasi bagi saya adalah bahwa Rasulullah itu dari awal sekali sudah memulai uh, berbisnis secara kreatif, luar biasa. Jadi tadi dipaparkan oleh Kang Dede, Rasulullah membawa komoditas yang justru dibutuhkan oleh penduduk Makkah sekembalinya beliau dari Syam, sehingga beliau Betul. lebih cepat sukses dibandingkan saudagar-saudagar lain atau pebisnis lain yang mungkin dibanding usia beliau pada saat itu banyak pebisnis yang lebih sukses kan, mungkin dari Lebih awal. kaum Quraisy. Jadi Iya, banyak para pendahulu, para iya. pebisnis dan pedagang yang lebih awal. Lebih Hanya awal mereka. betul. Mereka Luar lebih biasa. awal, tapi ternyata dengan cepat Nabi SAW di usia muda sudah menyamai prestasi mereka karena beliau punya etos kerja yang tinggi, profesionalitas yang luar biasa, dan ternyata kreativitas tadi. Luar biasa, buat saya itu banyak hal baru bagi saya. Masya Allah. Nah, ini ada yang ingin bertanya, punten, boleh ya Kang Dede, di antara jamaah kita yang raise hand Pak Anwar mungkin ya. Nanti ada baru pertanyaan lain ya. Mungkin berkenan nanti Kang Dede menerima pertanyaan. Mungkin silakan langsung Pak Anwar Baihaqi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Iwan. Tepang di sehat Kang Iwan. Ustaz Dede hatur nuhun Alhamdulillah, tepang di. alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillah sehat. Ustaz Dede kamari penak di Tasik di Cintawananya menuju acara PAP. Ustaz, ya, Ya, Ustaz gini, kalau memang lihat story-nya itu luar biasa ya, Sirah Nabawiyah itu tentang bagaimana Rasul memberikan contoh mengenai entrepreneurship gitu ya. Saya dari 2019 ya, ketika Gubernurnya Pak Ridwan Kamil membuat program Pop One Pesantren One Product, Ustaz, di mana ya, sebetulnya itu adalah tujuannya adalah entrepreneurship untuk pesantren, yaitu mendorong kemandirian usaha pesantren. Tapi yang terjadi mungkin yang saya sebagai konsultan Ustadz pendamping pesantren di program itu, ternyata mindset pola pikir dari pesantren itu memang cenderung seharusnya kebanyakan mengandalkan program hibah gitu Ustadz. Jadi untuk kemandiriannya itu sangat-sangat susah sekali Ustadz ya. Nah ini kenapa nih Ustadz bisa seperti itu, dan itu sampai saat ini berguguran gitu kan, sehingga saya mengambil punya kesimpulan bahwa mindset mereka itu cenderung selalu pinginnya diberi gitu Ustadz ya, artinya tangannya di bawah terus gitu. Harusnya kan Rasul menggambarkan Rasul itu selalu memberi gitu ya, dan memang tangan di atas lebih baik gitu kan Ustadz. Nah ini bagaimana nih Ustadz, apa yang salah, atau kan bagaimana harus mendorong kemandirian untuk itu gitu kan, bagaimana entrepreneurship di pesantren. Terus juga nggak, kita lihatlah sekarang pengusaha muslim dan non muslim itu jauh banget Ustadz gitu kan, padahal apakah memang ada yang putus gitu kan ajaran Rasul itu atau sejarahnya, sehingga umat Islam di Indonesia itu jauh banget, kita hanya sebagai penonton bukan pelaku gitu Ustadz di bidang bisnis ini. Itu Ustadz mungkin kekhawatiran saya, di mana ya pesantren itu kemandiriannya itu tidak bisa terus mandiri, hanya
mengandalkan program gitu kan, hibah dan lain sebagainya. Itu Ustaz, hatur nuhun pisan Kang Iwan, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar, hatur nuhun. Mangga Kang Dede, semoga berkenan untuk Baik. memberi jawaban pada Pak Anwar. Silakan dengan segala hormat Kang. Di Tasik, di lokasi lain atau di Cirebon, bisa kita ketemu dengan Kang Iwan, Kang Atai, dan Kang siapa lagi, satu lagi Kang Iwan? Kang Mule, Kang Mule, Boleh. Kang Insya Mule, Allah. Kang Atai, saya, Insya Allah Ustadz, Insya Allah Kang Dede, hatur Ya, nuhun pisan, sama-sama. Insya Allah dengan sangat bersemangat. Dengan kondisi lebih-lebih saat ini, betul-betul ini menjadi kegalauan kita ya, prihatinlah Ya, kita khususnya, bukan saja di wilayah yang Kang Anwar sebutkan tadi, banyak sahabat kita dan komunitas yang sama dengan kita, perlu terus diingatkan. Saya sendiri mengingatkan terus santri atau mengingatkan terus guru-guru yang muda-muda, dan memang sampai hari ini saya katakanlah bukan tidak setuju atau bukan menolak pemberian pemerintah, sangat butuh dan perlu. Sampai hari ini memang saya belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, baik itu gubernur, wali kota, dan sejenisnya. Karena kita memang ingin kemandirian itu yang diajarkan Nabi SAW dan para pendahulu kita itu dahulu, yang pernah saya sampaikan, sejauh sebelum merdeka, para ulama kita mendirikan komunitas-komunitas bisnis seperti Serikat Dagang Islam, kita kenal betul, dan sebelum NU para ulama kita mendirikan Nahdlatul Tujjar, kebangkitan para pengusaha. Sebelum disebut dengan kebangkitan para ulama, NU itu kan Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Sebelumnya beliau-beliau mendirikan kebangkitan para pengusaha. Luar biasa, bukan saja di wilayah Jawa, tetapi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan berbagai wilayah lainnya, keseriusan dalam berbisnis dan wirausaha. Dan yang katakanlah komunitas kita di dunia pesantren sebetulnya memiliki basic entrepreneur yang luar biasa, karena kesederhanaan yang biasa kita atau santri kita ditempa, sehingga menjadi kan kesederhanaan, kemudian lelah, letih, itu menjadi basic menjadi pengusaha besar, dan itu harus dilanjutkan. Nah, memang kalau yang dibangun oleh kita, khususnya yang disebut murabi atau para pendidik ini, mohon maaf ya, kalau dibantu ya alhamdulillah kita terima. Tapi kita bahasanya kalau bisa berharap tidak dibantu gitu. Sehingga betul-betul kemandirian kita dan santri-santri kita betul-betul. Jadi kita bisa beritahu bahwa kita kalau tidak dengan tangan kita yang diajarkan Rasulullah, kebarokahan dari hasil keringat dari tangan itu yang Allah muliakan, ini yang harus terus kita tanamkan. Kalau kita bahasa gampangnya, kalau kita tidak dengan keringat kita, dengan lelah letih kita, siapa yang akan peduli sama kita? Terus aja, terus ini terus, dan kita harus mandiri dari keringat kita, dari usaha kita. Jadi jangan biarkan anak-anak kita terbiasa untuk membuat proposal. Kalau sudah terbiasa bikin proposal, nanti dia menjadi ustadz juga nanti, maaf, kembali lagi menjadi ustadz yang sering senang dengan proposal. Nah, ini yang kita berusaha untuk hindari, sehingga walaupun memang godaan-godaannya, wah gedung itu pesantrennya besar, sekarang itu dibantu oleh misalnya apa PUPR atau apa tuh yang
rumah susun itu jadi asrama dan lain-lain. Biarkan saja. Dan itu silakan saja. Dan itu sah sebagai warga negara mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tetapi kadang-kadang kan di suatu daerah atau suatu negeri, kadang-kadang bantuan itu nggak murni 100%. Ada apa sunatan atau ada potongan itu tuh. Jadi ya Kang Iwan, ada potongan atau sunatan namanya tuh. Pastinya tetap pemotongan apapun bentuk-bentuk lainnya yang berbarengan dengan itu Nah, mungkin. itu yang Kang. kita hindari, sehingga Iya, yang iya. diterima oleh santri, yang diterima oleh anak didik kita adalah fasilitas yang halal, yang halal, yang halal. Kalau kita membiarkan orang lain mengambil bukan haknya, potongan-potongan tadi, berarti kita juga melakukan ikut mensukseskan risyuah atau potongan atau sogokan dan sejenisnya. Sehingga fasilitas yang kita terima, nah ini kan menjadikan bahasa beliau-beliau dilematis. Kalau nggak kita ambil, nanti orang lain yang terus mengambil katanya. Nah ini saya, Kang Anwar, berikhtiar, berusaha, ayo anak-anak dan guru-guru kita latih, kita yang mandiri. Ya, bahasa gampangnya nggak apa-apa lah kita pinjam-pinjam dengan cara yang halal, uh, insya Allah perlahan-perlahan tapi pasti dan memiliki basic atau fondasi yang kuat. Nah ini lebih lagi memang belum lagi tadi gedung yang mewah-mewah punya sahabat kita gitu yang dapat fasilitas-fasilitas tadi, kendaraan dan lain-lain. Nah, ini kita digoda, termasuk juga mungkin fasilitas digital dan lain-lain. Tapi basic santri kita, anak didik kita yang kita latih memang harus memiliki daya juang, integritas yang saya sampaikan tadi itu, inovasi dan lain-lain. Insya Allah lagi Tasik ya, Kang Anwar, ada seperti Cintawana, ada juga Wakhair itu yang dan lain-lainnya ya, di Kiai Zainal Mustafa, Kiai Toha, dan lain-lain itu orang-orang yang luar biasa, yang istiqomah, yang sangat layak dan sangat perlu diteladani oleh kita. Mudah-mudahan dengan kita komunikasi yang intensif, walaupun kita kecil-kecil, basicnya kuat, kita bisa menjadi pengusaha dan sukses. Tadi mungkin godaan-godaan itu dari proposal, dari fasilitas, yang kemudian disunat, dipotong, akhirnya tidak barokah juga. Begitu Kang Iwan. Masya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, Kang Dede, jawaban dari Kang Dede untuk pertanyaan pagi Pak Anwar tadi, penjelasan lebih jauh. Satu pertanyaan lain dari jamaah boleh ya Kang ya? Boleh, Ini boleh. dari Ibu Rika. Assalamualaikum Ustadz. Saya mengalami jatuh bangun dalam usaha dan ketika jatuh sulit sekali untuk bangkit. Mohon tipsnya Pak Ustadz untuk semangat lagi dan akhirnya bisa menjadi pengusaha sukses dan memiliki berbagai lini usaha seperti Pak Ustadz Dede. Jazakallah Ustadz. Ya, terima kasih. Saya semenjak anak saya kecil, saya punya prinsip yang anak saya 2 tahun ya, setahun, paham betul bahwa kita ibu sebagaimana dan teman-teman, sebagaimana semua anak-anak kita kecil dan kita kecil itu, ketika setelah tentu di balita itu kan lahir tidak langsung bisa jalan, apalagi bisa lari. Jadi berkali dia jatuh, belajar berdiri, jatuh, belajar berdiri, jatuh. Dan mungkin pasangan kita tidak akan bilang, udah jangan ajari dia berjalan lah, gitu. Karena nanti jatuh, gitu. Biarkan dia berusaha untuk bangkit. Dan saya saat itu membiarkan anak saya bangkit sendiri. Jatuh, ayo bangun. Nah, sehingga dia paham filosofinya bahwa ketika kita dalam kehidupan nanti memang ada jatuh bangun dan itu harus jatuhnya bisa jadi beberapa kali, tapi bangunnya lebih jauh lagi dan lebih bangkitnya lebih tinggi lagi, punya pengalaman dalam dia jatuh dan dia akan menjadi hati-hati supaya tidak jatuh lagi. Itu salah satu tipsnya. Tentu diantaranya ini ada prinsip Nabi yang menarik, Pak Iwan dan sahabat semua. Nabi itu
kalau untuk kepentingan umum atau kepentingan keumatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasilitasnya sangat bagus atau wah. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, itu beliau tekan sekali. Contoh kepentingan umum itu dengan pedangnya. Zulfikar, salah satu pedang, dan yang lain-lainnya, yang diantaranya ada di Turki sampai hari ini pedangnya adalah pedang yang terbaik dan sampai hari ini tidak kelihatan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kendaraan yang terbaik saat itu untuk berperang dan lain-lain, yaitu kendaraan onta yang terbaik. Berikutnya juga Nabi memiliki baju yang dipergunakan untuk berperang. Sampai baju yang untuk berperang itu bisa digadaikan. Kalau kayaknya baju kita nggak bisa digadaikan nih Pak Iwan ya. Iya. Artinya pakaian yang dimiliki Nabi itu pakaian mahal. Sangat bernilai, mahal. Ya. Saat itu. Jadi tadi pedangnya bernilai, kemudian kendaraannya bernilai, tapi ini untuk kepentingan di luar, arti kepentingan umum. Tapi kalau untuk kepentingan pribadi, seperti rumah beliau sangat kecil sekali. Mungkin lebih kecil dari tipe 30 saat ini. Tipe 30 itu tanahnya kan 60 meter. Luasnya rumah itu 30. Nabi ya sebesar yang sekarang menjadi makbarohnya. Itulah rumah Nabi SAW. Ya, menjadi area makam beliau ya, Kang ya. Jadi hanya kira-kira 4 kali 3 meter. Kira-kira ya, itu intinya. Nabi SAW itu. Iya. Ya, mungkin kurang lebih 5 kali 5 kali 5 atau 5 kali 6. Kemudian 5 kali 6. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika tidur juga dengan kita kenal dengan pelepah korma, tidak pakai yang mewah. Para sahabat pernah nangis karena keprihatinan itu. Sementara beliau adalah pemimpin besar. Sementara beliau bandingkan dengan para pemimpin dunia di belahan lain dengan kemegahan, kemewahan. Nah, berikutnya Nabi juga pernah dan sering menahan laparnya. Itu jadi untuk kepentingan pribadi itu kita tekan. Sehingga ini yang punten saya juga mengikuti, pastinya kita semua mengikuti Nabi, bagaimana kepentingan pribadi itu kita tekan. Yang kita bagusin itu adalah fasilitas usaha kita. Jadi jangan didahului aksesoris di rumah, aksesoris yang menempel di badan kita dan lain-lain, yang branded dan lain-lain. Kita dahulukan usaha. Bahasa gampangnya, nggak apa-apa deh rumah kita agak bocor-bocor dikit, tapi usaha kita nggak boleh ada yang bocor. Rumah kita sederhana, tempat usaha kita harus yang mewah. Nah ini diantaranya, dan berusaha apa yang dianggap oleh orang itu tidak produktif, kita jadikan barang-barang itu menjadi produktif dan punya nilai. Nah ini yang seringkali orang tidak memperhatikan. Misalnya membangun bangunan semuanya dengan fasilitas yang baru. Mohon maaf, saya seringkali belanjanya di rongsokan. Pak Iwan kalau tahu besi-besi ya, hari ini pastinya nih besi-besi itu besi-besi lama itu yang bagus, tentu besinya yang tidak kekatan, yang rapuh tidak. WF misalnya, Hebel dan lain-lain, itu besi-besi yang lama itu justru lebih kuat, lebih bagus daripada produk baru sekarang. Ya, produk baru sekarang ini. Karena produk baru adalah recycle dari rongsokan yang ada yang jelek-jelek. Nah, kita belinya barang bekas tetapi yang masih kualitasnya baru. Kalau besi yang sekarang ini kita bicara real ya, besi sekarang yang second itu diolah atau dibangun mungkin 30-40 tahun yang lalu. Dan itu menggunakan biji besi yang masih sangat bagus, dan penghematan, pengurangan, penipisan dan lain-lainnya masih sangat kecil karena belum ada kompetitor yang
pabrik-pabrik peleburan baja masih sangat Iya. tipis atau tidak ada. Ini Ibu dan sahabat-sahabat, di antaranya adalah penghematan, peningkatan efisiensi, produktivitas, dan lain-lain. Dan insya Allah kalau kita lakukan seperti ini, penekanan terhadap kejatuhan dan lain-lain itu kita kecil lah peluang-peluang itu. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, boleh satu tanya lagi Ustadz. Ini dari saya nih. Mohon maaf nih, ini Iwan Tea yang bertanya nih Ustadz. Nyinyir. Ustadz, Ustadz, Kang Dede kan Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sukses sebagai pendakwah, sebagai Ustadz kalau bahasa awamnya. Telah memberikan banyak contoh teladan, bahkan di bidang bisnis sebagai entrepreneur. Dengan ternyata diawali inspirasi dari cara berbisnis, cara berentrepreneurship ala Nabi SAW, sudah Kang Dede jalankan, semua inspirasi itu sukses. Kalau yang pernah saya dengar, terutama di kota Cirebon, Kang Dede punya beberapa bisnis yang sudah berjalan, alhamdulillah sukses, luar biasa, dan ini menginspirasi banyak orang lain. Di antaranya ada sekolah gitu ya Kang Dede ya, ada juga ballroom besar untuk meeting besar begitu. Juga ada bisnis-bisnis lainnya. Boleh diceritain sih beberapa. Ini na'udzubillah min dzalik, bukan bermaksud untuk membangkitkan ria ujub, bukan, tetapi untuk semata-mata untuk memberikan inspirasi, Kang. Apa yang membuat Kang Dede mengembangkan sedemikian rupa, dan kira-kira langkah-langkah tipsnya apa yang bisa di-share? Punten, Kang. Mohon berkenan untuk sharingnya. Terima kasih, minta maafnya. Bismillah, ya saya karena santri dahulu sering disuruh kiai. Oh, jadi mulai dari awal banget, dari bawah itu ya Kang ya awal. Ya, persis, betul. Saya dari orang yang keluarga tidak berada atau sangat sederhana, sehingga masuk pesantren pun juga kan tidak mampu, sehingga menjadi pembantu di pesantren. Jadi di tempat ketidakadaan itu dan disuruh-suruh kiai dengan berbagai tugas, ya istirahat atau bermalam atau tidur pun juga di rumah kiai, sehingga setiap hari ada tugas apa saja, tugas pribadi beliau, tugas pesantren, tugas usaha beliau, sehingga ini menambah wawasan, menambah tempaan, mentalitas sebagai santri dan sekaligus wirausaha. Maka saya meyakini anak-anak santri itu memiliki basic wirausaha yang sangat bagus. Jadi jangan ada keraguan terhadap basic-basic santri. Hanya memang terus terang hari ini ada sedikit pengurangan terhadap kemandirian. Sungguh itu adalah basic wirausaha. Santri lebih banyak dimanja saat ini. Nah, ini sesungguhnya ada plus minus ya. Minusnya mereka kemandiriannya sehingga kurang. Jadi usaha-usaha yang saya sampaikan tadi adalah dimulai dari nol. Tentu kita ingin mengikuti Nabi SAW, memiliki basic wirausaha tadi. Kemudian modal kita adalah yang sudah ada dalam Allah berikan kepada kita, kepada fisik, kepada badan kita, kepada akal kita, kepada kesehatan kita. Ini semuanya menjadi basic yang mahal dibanding dengan yang lainnya. Dan tentu modal kita yang paling mahal adalah integritas, amanah. Dan dari itu sehingga kita menguatkan basic-basic bisnis kita. Kita mengelola pesantren, kita mengelola bisnis yang real, pasti apalagi model saya, Kang Rofik, yang biasa kita berhubungan dengan pesawat, berhubungan dengan hotel, dan lain-lainnya, airport. Sehingga saya seringkali mengutarakan bahwa karena kita berhubungan dengan semuanya bintang 5, atau bintang 4 dan bintang 3, maka servis kita di kantor kita, di sekolah kita,
itu harus mencerminkan seperti yang bintang 5 lainnya. Jadi sekolah bagaimana sekolahnya bisa bersih. Tentu bukan hari ini saja. Dahulu belum mampu saya beli paving block, tetapi bagaimana batu-batuan yang ada itu disusun sehingga menjadi jalan dan tidak becek, karena dahulu tentu becek tempat kami. Ya, hari ini alhamdulillah semua ditata dengan bagus sehingga terlihat nyaman, dan tentu kelemahan kita biasa Kang Iwan Masya Allah, Masya Allah. adalah di WC. Hmm, WC itu paham. menjadi salah satu tolak ukur lingkungan tersebut bersih atau tidak. Dia dijaga atau tidak kebersihan lingkungan tersebut. Nah, saya berusaha semua WC di tempat kami harus bersih, termasuk di sekolah. Bagaimana? Ini cara ada. Mohon maaf, saya istilahkan agak tanda petik ekstrim kepada staf kami. Maaf, jangan hanya percaya kepada tukang. Ingatkan tukang bikin WC itu harus betul-betul miring. Sehingga karena airnya itu miring, seringkali kita lihat di WC-WC bahkan yang mahal-mahal, yang bergranit, seringkali airnya menggenang, Pak Iwan. Iya. Sehingga airnya menggenang jadi bau. Jadi kemudian karena menggenang, keringnya membekas. Nah, di WC-WC di tempat-tempat usaha saya, termasuk sekolah, itu harus miringnya betul-betul miring. Sehingga dia akan cepat mengalir dan baunya, termasuk ventilasinya. Misalnya ventilasinya juga kita jaga sehingga pertukaran udara yang tadinya bau jadi tidak bau. Padahal itu WC dipergunakan untuk umum. Nah, ini kan konsep-konsep seperti ini yang sederhana sesungguhnya, tidak harus dengan granit atau yang mewah. Iya. Tapi konsep-konsep ini yang harus kita miliki. Begitu Pak Iwan. Masya Allah, Masya Allah. Hatur nuhun, Kang, luar biasa sekali. Ternyata Kang Dede selain berangkat tadi itu dari awal dengan persistensi, kalau bahasa mungkin istilahnya punten istilah, atau keteguhan, berjuang keras, being persistent, be professional, terus saja sampai akhirnya sekarang punya banyak lini usaha. Masya Allah, Masya Allah. Dari jasa, ada tour, travel, umroh haji sampai wisata, kemudian ada convention hall, convention yang luar biasa, standar tinggi dan fasilitas setara bintang 5, Masya Allah, di Cirebon, dan punya sekolah swasta yang bergengsi sekali, dan lain-lain, selain berbisnis komoditas juga, Masya Allah, dan memberi inspirasi. Tadi buat saya tercenung, Masya Allah, Kang Dede berpikir sampai ke detil, sampai tadi cerita mengenai, maaf tadi punten, kondisi toilet atau WC, ternyata itu benar. Kalau lihat di berbagai tempat negara yang mungkin punten lebih maju, lebih awal mereka di masa modern ini, memang mereka cukup menomorsatukan tempat itu. Ternyata itu cerminan ya Kang, gitu ya Kang ya. Jadi detail-detail itu memang menjadi penting hari ini Kang. Apakah itu mesti diajarkan sejak anak-anak atau generasi muda kita sejak awal, dari muda sekali, attention to detail gitu Kang. Betul, kita walaupun tentu masih ada saja ya, tidak mungkin kita bisa sempurna, kita berusaha dan nggak boleh bosan mengingatkan kepada guru-guru, kemudian kepada murid, guru mengajarkan kepada murid bagaimana meletakkan gayung. Meletakkan gayung kita seringkali kan posisi gayung yang apa istilahnya, terbuka gitu ya. Terbuka ke atas ya, terbuka ke atas ya. Harusnya gayung itu terbalik, tertutup gitu kondisinya. Nah, ini yang harus dibiasakan sehingga tidak ada air yang mengendap di gayung, dan gayung kita seringkali itu kalau misalnya kita dengan bak, ya taruh aja di atas bak itu dalam kondisi terkelungkap ya, tertutup gitu ya. Iya, betul. Jadi itu yang
dibiasakan kepada guru kita, kepada santri atau anak didik kita, dan kepada karyawan kita. Walaupun nggak langsung bisa setahun 2 tahun bisa berubah, karena jumlah karyawan, jumlah siswa yang tidak sedikit, pembiasaan ini nggak boleh bosan oleh kita. Sama misalnya, saya mengingatkan kepada karyawan, kepada guru, agar selalu mengambil sampah. Bahkan daun yang jatuh itu harus diambil. Dan itu terus harus diingatkan, tidak boleh berhenti, nggak boleh bosan. Atau kita sebagai owner, kita sebagai manajer, itu nggak boleh kita bosan. Sehingga terus mereka harus perlu diingatkan. Kira-kira begitu Kang Iwan dan teman-teman. Hatur nuhun, jazakallah, jazakallah, Kang Deddy, luar biasa sekali. Jadi apa yang Kang Deddy sudah uraikan tadi ternyata benar-benar merupakan refleksi, cerminan, reflections dari apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Beliau sebagai pemimpin besar, sebagai bahkan pemimpin besar, panglima perang, pemimpin besar, tentu saja beliau adalah seorang Rasul, tapi juga seorang pebisnis yang sukses, yang punya kemampuan tinggi, punya inovasi, Masya Allah, layak dikatakan ditiru oleh kita agar tentu saja ke depan Muslim itu tidak seperti stigma yang selama ini oleh kalangan orientalis tertentu diposisikan sebagai katakanlah sebagaimana kita lihat sekarang sayangnya. Tapi insya Allah dengan inspirasi dari kami. Silakan Kang. Siap, mangga. Ada yang menarik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu branding. Mangga, silakan. Ada branding personal, ada branding institusi atau corporate. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal membikin atau langsung atau tidak, beliau itu melakukan branding sejak remaja. Kemudian beliau mendapatkan branding yang sangat tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu Al-Amin. Nah, itu yang Al-Amin, branding menjadi penting, apalagi dalam konteks bisnis hari ini ya, Kang ya. Branding. Ya. Rasulullah sudah memulainya itu 14 abad yang lalu sudah memulai branding itu, Masya Allah. Dan tidak ada yang memiliki yang lain karena kejujurannya, sehingga beliau dengan branding yang beliau miliki sehingga dijuluki sebagai Al-Amin branding gitu. Kalau kita sebutkan hari ini ya. Nah, ini yang mungkin tidak bisa dadakan branding itu dibikin. Kita kenal banyak produk yang sangat familiar di mata kita, di hati kita. Ya, banyak pemiliknya adalah konglomerat-konglomerat. Beliau branding dan tentu di dalamnya ada promosi, itu tidak akan pernah berhenti. Berpuluh tahun beliau melakukan branding. Nah, ini harus dimulai. Jadi misalnya Hapunten, sekolah saya menjadi sekolah satu-satunya wilayah kota Cirebon, bukan hanya tahfiz tetapi brandingnya dengan dengan Cambridge kurikulum. Nah, ini sehingga ini salah satu branding yang akan dan kemudian ada branding lain bahwa di tengah kota ada sekolah yang luas dengan nyaman dan asri. Nah, itu juga dimiliki oleh di benak sahabat-sahabat kita wilayah kota-kota sekitar Cirebon, sehingga kalau sekolah yang asri, sekolah internasional gitu, yaitu di Cirebon Islamic International School. Jadi itu Masya Allah, juga, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini Alhamdulillah, Kang Deddy, dari banyak hal yang tadi Kang Deddy sudah ungkapkan, sejak dari teladan dari Rasulullah yang sudah menjadi pebisnis sejak usia muda sekali, remaja yang sangat muda, kemudian pemuda, orang dewasa, dan sukses besar. Bayangkan, mahar beliau ketika menikahi Siti Khadijah,
radhiyallahu anha itu dengan 20 ekor unta yang terbaik, unta merah yang terbaik, yang mahal sekali dirupiahkan hari ini mungkin tadi sudah digambarkan miliar-miliar. Jadi di usia muda pun 25 tahun Rasulullah sudah menjadi seorang miliuner. Masya Allah. Jadi ini harus menjadi inspirasi bagi semua kita. Kalau boleh, mudah-mudahan saya berharap Kang Deddy terus memberikan inspirasi itu, dan insya Allah saya yakin anak-anak muda generasi kita hari ini dan ke depan akan berani memulai langkah yang tadi sudah dicontohkan oleh Kang Deddy, dan kemudian terus menerus dengan disiplin tinggi, dengan persistensi dan semangat yang tidak mudah menyerah, dan membuktikan bahwa apa yang Rasulullah ajarkan benar adanya. Terutama tadi inspirasi, inovasi, branding, Masya Allah. 14 abad kemudian ini menjadi kunci dalam bisnis branding. Masya Allah. Hatur nuhun, hatur nuhun. Saya baru ngeh, Masya Allah. Al-Amin itu branding yang luar biasa. 14 abad yang lalu Rasul sudah melakukannya. Masya Allah. Nah, hatur nuhun Kang, luar biasa inspirasinya dari Belum saya akhiri. Iya. Saya ingin menyampaikan yang menarik, yang sudah juga familiar di teman-teman kaum Jis atau kaum generasi digital ya. Iya. Misalnya adalah ada Timothy yang bagus kita ambil juga Pak. Ya Kang Iwan. Walaupun bukan dari orang Muslim. Timothy usia yang muda hari ini tentu spirit atau beberapa hal yang bisa kita ambil. Walaupun mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita ambil. Yang spirit yang luar biasa yang saya ambil adalah dari Timothy Ronald itu. Pak Iwan pernah ngikuti belum tuh? Saya tidak mengikuti, jujur tidak begitu banyak pemahaman saya, tapi salah satu orang yang inspirasional ya gitu. Ya, Timothy ini anak muda Indonesia, sangat viral, nanti bisa dicek di digitalnya beliau. Yang menarik, beliau akan menjadi cita-cita beliau ya, punya cita-cita akan mengganti ketua 9 naga. Itu luar biasa, itu luar biasa. Kemudian ditanya oleh yang mewawancarainya, Anda berani-beraninya pengen menjadi ketua 9 naga, gitu. Ya, saya sudah baca semuanya. Artinya baca itu siapa 9 naga, generasi keduanya siapa, generasi ketiganya siapa. Kemudian dia bilang, si pewawancara, kalau Anda ingin menggantikan, pasti mereka akan menghalangi Anda menjadi pengusaha besar. Oh, saya tahu persis itu, dengan PD-nya. Maksud saya, sikap-sikap tanda petik spiritnya Ronald ini, Timothy Ronald ini, walaupun bukan seorang Muslim, ya, spiritnya harus santri yang dimiliki harusnya, gitu. Ya, benar, jadi, benar Kang, benar. Beliau seorang Tionghoa, ya, yang sudah kaya raya saat ini, pemuda kaya raya di Indonesia. Kemudian pengen jadi ketua 9 naga, ya sudah biasa itu sih. Karena Masya Allah. Dari mereka untuk mereka gitu. Nah, yang tidak biasa itu harus spirit seperti Timothy, ya sesungguhnya santri yang memiliki spirit yang harus diutarakan oleh Timothy Ronald ini. Ini kan yang menarik bagi saya untuk kalangan kita, kalangan santri, kalangan masjid, untuk menjadi entrepreneur, dan potensinya sangat luar biasa. Dan ketika ini real, ketika kita berbicara tentang Palestina dan lain-lain, kita mulai bergerak, semua masyarakat Indonesia, ya ternyata bisa dievaluasi atau bisa ditengok
hasil keprihatinan kita terhadap Palestina, ta'awun kita, kebersamaan kita, alhamdulillah menghasilkan luar biasa. Jadi beberapa perusahaan-perusahaan yang underbow terhadap Israel gulung tikar gitu. Ya. Itu kekuatan umat ini luar biasa. Dalam 1 tahun di 2024 ini, bukan hanya di Indonesia. Kemarin saya dari Mesir, dari Saudi, di Riyadh, dan lain-lain. Branding-branding yang underbawnya dengan Israel itu sudah banyak yang tutup dan tidak diminati. Termasuk di Indonesia ada ratusan sebuah perusahaan atau gerai yang tutup. Itu diantaranya bukan hanya kelemahan ekonomi atau lambatnya perekonomian kita, tetapi itu adalah sikap peduli kita terhadap pengusaha Muslim dengan pengusaha Muslim lainnya. Ini harus terus dikembangkan. Terima kasih, Kang Iwan. Masya Allah, luar biasa sekali. Insya Allah, semoga Allah ridho. Dan yang paling penting adalah generasi muda kita, generasi muda Muslim khususnya, sebagai tadi Kang Dede Muharram sampaikan, yaitu lebih khusus lagi para santri yang banyak sekali jumlahnya di negeri kita ini, dan terbukti memang punya potensi. Di antaranya sudah terbukti ada beberapa yang berangkat dari santri, kemudian bukan hanya menjadi seorang ustadz atau ya intelektual agama yang luar biasa seperti Kang Din, beberapa tokoh-tokoh lainnya yang berangkat dari santri, tapi menjadi pengusaha yang sukses, dan insya Allah ini akan membius bagi generasi muda santri-santri lainnya, dan insya Allah memberi inspirasi besar untuk kemudian menjadi lebih sukses lagi. Tentu saja meneruskan apa yang sudah diajarkan, yaitu tuntunan berbisnis atau menjadi entrepreneur. Jadi ilmu entrepreneurship ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atur nuhun Kang atas semua inspirasi dan tentu saja ilmu yang telah diberikan. Kami tetap memohon kesediaan Kang Dede untuk merangkum, katakanlah melengkapi pertemuan kajian kita ini. Mohon berkenan untuk menutup dengan doa Kang. Semoga insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilakan dengan segala hormat Kang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah ya wasi'al maghfirah, ya Allah, wahai Rabb yang ampunannya lebih luas daripada murkanya. Ampuni berbagai salah dan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattah, ya Allah yang maha beri rezeki, ya Allah maha pembuka. Berikan rezeki kami ya Allah yang barokah, yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah mudahkanlah ya Rabb kaum santri, kaum masjid ya Allah, kaum muslimin pada umumnya Allah menjadi pengusaha-pengusaha yang mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, yang mengikuti jejak-jejak dakwah dan dagangnya Rasulullah SAW. Ya Allah, kuatkanlah santri-santri kami kemandiriannya, kuatkan santri kami tentu dengan iman dan akidahnya ya Allah. Kuatkanlah ukhuwah di antara kami, kuatkanlah ya Rabb ya Rabbana, satukan ya Allah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah iktisadiyah, persatuan ekonomi keumatan. Allahumma Rabbana, sungguh banyak permohonan kami, tapi Engkau sami'ud du'a, Engkau yang sangat mendengar apapun yang kami utarakan atau kami tidak utarakan. Ya Rabbana, Anta sami'ud du'a, Anta sami'ul alim, Anta qawiyyun wa nahnu du'afa'u ilaik. Anta qawiyyun wa nahnu du'afa'u ilaik. Anta qawiyyun wa nahnu du'afa'u ilaik. Anta ghaniyyun wa nahnu fuqara'u ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maafnya atas khilaf dan kekurangannya Kang Iwan dan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kang Dede Muharram, saya kira penghargaan terima kasih yang sangat tinggi agak susah disampaikan secara lisan, tetapi
saya yakini ibu bapak sahabat-sahabat Majelis Cinta akan mendapatkan banyak sekali ilmu, inspirasi, dan saja mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi sekaligus yang kuat sekali bagi uh, semua yang mendengarkan, yang mengikuti ini, dan insya Allah bisa disampaikan, direlaykan kepada yang lain untuk bangkit menjadi pengusaha-pengusaha, entrepreneur-entrepreneur seperti yang Rasulullah ajarkan. Masya Allah. Dan insya Allah Kang Deddy Muharram dan semua keluarga besar dan seluruh staf dan karyawan yang banyak sekali, termasuk anak-anak diri, santri-santri yang ribuan jumlahnya. Masya Allah, semoga semakin sukses semuanya, Allah limpahi dengan rahmat karunia dan semua doanya diijabah, Masya Allah. Dan tentu saja mudah-mudahan ilmu pengalaman dari Kang Dede bisa nanti di-share. Tentu saja Majelis Cinta sangat siap untuk menjadi yang mengestafetkan ilmu dan pengalaman itu kepada tentu saja umat pada umumnya. Masya Allah. Untuk lain kali mudah-mudahan Kang Dede masih berkenan ya untuk memberikan lagi sharing, memberikan pencerahan dan ilmu kepada kami. Hatur nuhun. Mohon izin Kang, saya ingin memberikan beberapa informasi kepada Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta. Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, itulah tadi yang luar biasa sekali disampaikan oleh Kang Deddy Muharram, guru kita. Beliau sesungguhnya seorang ustadz ulama yang sangat rendah hati, karena sudah sukses dalam bisnis pun ternyata tetap bersahaja, dan insya Allah menjadi panutan, dan kita akan ngaji lagi pada masa yang datang dengan beliau, tentu pada waktu yang sesuai. Dan untuk pengumuman berikutnya, insya Allah besok kita kembali mengaji dengan tema yang juga sangat penting, yaitu keistimewaan waktu subuh. Kita sering dengar mengenai betapa pentingnya sholat subuh misalnya, apalagi berjamaah. Nah, apa sih keistimewaan waktu subuh? Secara lengkap itu besok akan kita pelajari bersama-sama bareng-bareng dengan guru kita, yaitu Kiai Haji Soleh Sofyan. Sekali lagi, dengan Kiai Haji Soleh Sofyan, MAG, MIKOM, Master Ilmu Komunikasi. Jadi besok Kiai Haji Soleh Sofyan akan memberikan pada kita materi mengenai keistimewaan waktu subuh. Esok hari bertepatan dengan hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 dan saja dimulai insya Allah pada jam yang sama. Akhirnya sampai di sini dulu pertemuan kita. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Hatur nuhun. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا